Assalamualaikum, Mbak Bagus. Waalaikumsalam, Bu Hanif. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, niki wae sehat. Dengan pripun? Alhamdulillah sehat juga, Pak Bagus. Oh ya, Pak Bagus, rencananya kan penjenengan mau melakukan praktek coaching dengan Pak Tony. Nah, saya sebagai pengamat sebelum kita masuk ke dalam praktek coaching, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ya, Pak. Nggih. Jadi pertanyaan yang pertama di sini saya ingin bertanya kepada penjenengan, persiapan apa yang sudah Pak Bagus lakukan untuk kegiatan coaching hari ini? Ya, mungkin ada beberapa hal, Bu. Yang pertama, paling utama saya akan menggali informasi tujuan utamanya dulu, ngoten. Terus identifikasi masalah yang terkait masalah yang dihadapi coaching, ya. Setelah itu harus menggali banyak lagi hal seperti nopo prioritasnya yang coach temukan, lalu menggali rencana aksi dan komitmen-komitmen nopo mawon yang akan dilakukan setelah mendapatkan solusi yang terakhir, tanggung jawabnya seperti apa. Oh ya Pak, terus kemudian tentang 3 kompetensi inti yang telah kita pelajari, yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, dan memberikan pertanyaan berbobot. Di sini kompetensi apa yang akan Pak Bagus kembangkan terhadap Pak Tony nanti itu sebagai coach? Yang pasti saya berusaha coach ini nanti mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan potensi yang sebenarnya dia miliki. Jadi benar-benar coach mampu menyelesaikan permasalahannya, Bu. Ya. Sebentar nanti kompetensi yang ingin saya observasi itu kemampuan kuncinya dalam menemukan solusi, menemukan penyelesaiannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pastinya membiarkan coach berpikir dan menemukan sendiri penyelesaiannya yang terkait dalam masalah yang coach hadapi. Ya pasti sesuai dengan kemampuan atau kompetensi yang coach miliki sebenarnya, tentu. Oh ya Pak Bagus. Tentang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin penjenengan lakukan, yang ingin dicapai pada saat praktek coaching nanti itu kira-kira apa ya Pak? Indikator kecapaian yang nanti saya harapkan itu menyelesaikan permasalahannya coach berdasarkan pemahamannya, dan itu muncul dari kompetensi atau kemampuan yang sebenarnya coach sudah miliki dari awal gitu, Bu. Jadi saya hanya ingin memberikan penguatan serta motivasi untuk lebih bersemangat gitu loh. Untuk coachnya ini mampu menyelesaikan permasalahannya yang coach hadapi dengan baik, sehingga untuk kedepannya pun coach mampu menjalani hal itu dan yang pasti dapat memberikan yang terbaik untuk dirinya dan rekan-rekan sejawatnya, Bu. Oh ya, siap Pak Bagus. Jadi nanti mungkin pertanyaan yang dari saya, nanti saya mohon izin ya Pak Bagus ya. Saya akan mengobservasi praktek coaching yang akan penjenengan lakukan terhadap Pak Tony nanti. Jadi nanti mungkin saya akan mengamati yang penjenengan praktekkan dengan Pak Tony nanti. Saya mohon izin ya Pak Bagus ya. Begitu, siap. Ya, monggo silahkan dilaksanakan praktek coaching Pak Bagus terhadap Pak Tony. Monggo silahkan. Siap Bu. Pak Bagus, bolehkah saya meminta waktunya? Ini Pak, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak. Oke, baik Pak Tony. Memangnya apa yang mau Bapak ceritakan ini? Begini Pak Bagus, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid yang mengerjakan tugas itu sedikit sekali, Pak. Oh, tentu. Jadi
menurut Pak Tony niki, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita niki mungkin Pak? Wonten harapan apa niki mungkin nek kita saged ngobrol berdua niki. Nah, nggih Pak Bagus. Saya mengharapkan dari obrolan nanti solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar niku Pak Bagus. Oh, nggih. Menurut Pak Tony, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak niku kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias mungkin sama. Pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, ya. Terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara. Sering bercerita di depan murid-murid gitu loh Pak Bagus. Oh, ngoten nggih Pak. Mungkin ngeten Pak, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Pak Tony niki bisa antusias dalam pembelajaran jenengan? Mungkin ngeten nih Pak Bagus. Mungkin loh ini murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang asik, nggih. Tidak monoton, terus tidak membosankan. Ngoten tawise. Wah, ketawise oke. Sependapat kalau kali panjenengan. Lah, nek ngoten menurut panjenengan iki napa mawon yang bisa membuat murid-murid niku kedah asik, tidak bosan dalam pembelajaran panjenengan? Nggih Pak Bagus. Menurut pendapat saya itu pertama pembelajaran itu harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Nah, kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran itu lebih menarik gitu loh Pak Bagus. Oh, nggih. Lah, niku mengenai tugas yang diberikan pada murid-murid Bapak niku apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas itu Pak? Pripun iki? Nggih, mungkin gini, karena tugasnya saya berikan itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Ngoten Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak niki menggunakan sumber belajar apa saja wonten kelas? Nah, niki biasanya kalau niku yo namung damel buku paket kalih LKS niku, Pak. Sing sering-sering niku. Nggih. Lah, nopo jenengan ada sumber belajar selain buku teks, buku paket, kalian LKS atau niku? Ada lain nggak? Saya pikir banyak Pak Bagus sumber belajar itu. Mungkin bisa dari video YouTube, artikel di blog, tulisan-tulisan di internet, atau juga menggunakan yang sekarang trending itu loh Pak Bagus, yang pakai TikTok atau Reels di Instagram itu kan sakit saja. Nah, itu betul sekali Pak Niku. Saya yakin sekali nih bila Bapak niki bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajarannya seperti yang Bapak sebutkan niku. Jadi niki sekarang niki rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa? Oke Pak Bagus. Mungkin saya akan mencoba untuk merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti pakai YouTube, nopo TikTok niku kalau bisa. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Mungkin bentuk tugasnya pun juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya sekarang itu kan kita pernah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi nggih. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Ngoten Pak. Bagus. Wah, ini tuh bagus sekali Pak rencananya Pak jenengan ini Pak. Sudah keren nih Pak. Mungkin itu nanti bisa segera berhasil nih. Jadi nopo nih komitmen Bapak kali rencana niki mungkin nopo nih. Oke Pak Bagus. Niki saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar dan akan membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada paksaan.
Ngoten, Pak Bagus. Oh, ngoten nggih. Wah, niku sudah bagus sekali Pak niku. Saya sangat mendukung nih kali niku. Mudah-mudahan mungkin semua bisa berjalan lancar dan sesuai harapan nggih Pak. Pak Tony. Oh, nggih Pak Bagus. Ya, ya. Amin, amin, amin. Nggih Pak Bagus, ini terima kasih atas waktunya, sharing-sharingnya. Alhamdulillah permasalahan saya ini bisa terpecahkan dan rasanya plong ngoten Pak Bagus. Oke. Alhamdulillah. Ini pun mboten apa-apa Pak Tony, nanti mungkin misalnya ada waktu lagi kita bisa sharing-sharing kembali. Nah, itu yang saya butuhkan Pak Bagus. Nggih Pak Bagus. Akhirnya nih, nggih, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, nggih Pak Bagus. Mantap, nggih Pak. Oke, Lo sekali setuju. lagi terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf, mohon undur diri Pak Bagus. Nggih Pak. Oke, Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam. Langsung pulang ya. Alhamdulillah sangat luar biasa praktek coaching yang telah Pak Bagus lakukan terhadap Pak Tony. Saya lihat tadi sudah memunculkan chemistry yang sangat keren, sangat bagus sekali sebagai sesama mitra. Baiklah Pak Bagus, di sini izinkan saya membacakan hasil pengamatan saya. Kalau dilihat praktek coaching tadi sudah menggunakan model Tirta, sudah bagus sekali. Yang pertama, tentang tujuan menurut saya, tujuan yang disampaikan itu sudah sangat jelas ya Pak. Yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Pak Bagus. Oleh Pak Tony. Kedua, untuk indikasi permasalahan di sini, memang terlihat sekali pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang itu mengarah pada identifikasi dari potensi coaching. Selanjutnya, di rencana aksi di sini ada pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi dari coaching dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Di sini Pak Bagus itu memberikan pertanyaan yang bisa membuat coaching merencanakan hal-hal yang positif untuk menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya, masalah tanggung jawab. Di sini memang terlihat bahwa Pak Bagus menanyakan tentang komitmen terhadap pemecahan masalah yang akan diambil oleh coaching dalam hal ini mampu membuat coaching itu menjadi yakin atas keputusannya dan bisa mengambil solusi yang akan diambilnya nanti. Sepertinya begitu ya Pak Bagus. Hasil observasi saya luar biasa. Kegiatan praktek coaching yang penjenengan lakukan dengan Pak Tony tadi. Selanjutnya, menurut Pak Bagus, apakah coaching yang sudah penjenengan lakukan tadi itu sudah sesuai dengan indikator yang penjenengan rencanakan dari awal tadi itu Pak? Oke. Berdasarkan catatan saya, Bu, pelaksanaannya sudah sesuai harapan saya. Coaching juga sudah dapat memunculkan ide-ide atas pemecahan permasalahannya. Langkah yang akan dilakukan juga mulai jelas dan kapan pelaksananya serta juga sudah direncanakan. Ngoten, Bu. Oh ya, alhamdulillah kalau begitu Pak. Di sini kalau boleh tahu ya Pak Bagus ya, kompetensi apa yang Pak Bagus gali dari coaching yang akan datang? Saya masih ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot. Saya ingin belajar banyak nih untuk bisa menggali lebih dalam lagi potensi-potensi coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi dan banyak gitu loh, bisa banyak pertanyaan gitu, memunculkan banyak pertanyaan gitu. Oh ya Pak Bagus, terima kasih sekali. Penjenengan sudah melakukan praktek coaching yang luar biasa. Di sana sudah jelas ya kompetensi apa yang akan digali. Jadi semoga semua yang sudah penjenengan lakukan tadi akan memiliki manfaat yang kedepannya bisa kita praktekkan dengan teman-teman kita di sekolah dan akan kita sampaikan kepada siswa-siswa kita, peserta didik kita. Jadi di sini
saya apresiasi yang sangat luar biasa praktek coaching penjenengan tadi. Bu Ani, ya Bu Ani, terima Akhirnya kasih. salam sehat, salam bahagia. Terima kasih banyak-banyak Pak Bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.